Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang jurnalis profesional dan otoritas jurnalistik. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada Resnal Lipan Ramadan, yaitu saya sendiri, dan juga ada rekan saya, Adelia Maleha. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Baik, langsung saya mulai. Jadi di sini ada profesionalisme jurnalis. Profesionalisme jurnalis ini adalah nilai-nilai profesional yang diterapkan pada praktek jurnalisme yang dimana nilai-nilai tersebut disepakati dan diakui secara kolektif. Individu dan kolektif jurnalis ini merupakan pelaku dari profesionalisme jurnalisme ini. Profesionalisme ini merupakan salah satu kunci bagi media untuk dapat menjalankan fungsi sosial media massa. Profesional jurnalis ini adalah kemampuan seorang jurnalis melakukan kerja-kerja jurnalis berdasarkan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnalis profesional ini merupakan seorang jurnalis yang keberadaannya telah diakui oleh Undang-Undang Pers. Jurnalis profesional ini merupakan seseorang yang terlatih serta terikat pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seorang jurnalis ini harus mengedepankan keakuratan sebuah data dan kualitas tulisan. Yang dimana seorang jurnalis ini tidak dapat sembarangan menulis suatu berita hanya dengan data dari lapangan, namun harus juga menaati sebuah aturan yang berlaku dalam tulisan dan kualitasnya agar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di sini ada tantangan jurnalisme profesional. Tantangan terbesar bagi jurnalis profesional itu adalah persaingan mainstream media dengan new media karena hadirnya citizen journalism. Hal ini menuntut para jurnalis profesional untuk tidak mau harus mengikuti perkembangan media online saat ini agar tidak ditinggalkan oleh para audiensnya. Adapun tantangan lain yakni terkait kecepatan menyampaikan berita ke masyarakat. Citizen jurnalis ini terkenal dengan kecepatannya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, jadi di dalam jurnalis ini tuh nggak hanya jurnalis profesional doang, tapi ada juga sumber berita atau informasi dari masyarakat umum. Dengan perkembangan zaman ini yang serba digital ini menghadirkan fenomena baru dalam media massa berupa citizen journalism atau jurnalisme warga. Nah, citizen journalism ini merupakan keterlibatannya masyarakat dalam memberikan sebuah berita atau informasi. Jadi setiap masyarakat atau warga ini dapat melakukan tanpa melihat latar belakang pendidikannya serta keahliannya. Kemudian selanjutnya ini jurnalis ini tuh harus berpatokan pada 9 elemen jurnalisme untuk memenuhi fungsi media, yaitu yang pertama ada menginformasikan kebenaran, yang kedua ada loyalitas utama jurnalisme pada warga, yang ketiga ada esensi jurnalisme adalah verifikasi, yang keempat ada jurnalis harus menjaga independensi, yang kelima ada jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, yang keenam ada jurnalisme sebagai forum publik, yang ketujuh ada jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan, yang kedelapan ada jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif atau proporsional. Yang kesembilan ada para jurnalis ini mengikuti hati nurani. Nah, 9 elemen jurnalis ini tersirat di dalam kode etik jurnalistik. Jadi ketika para jurnalis ini melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik, berarti para jurnalis ini telah bekerja secara profesional. Selanjutnya ada etika jurnalisme profesional. Jadi Jadi agar jurnalis dapat bekerja secara profesional ini diperlukan kaidah berupa etika. Yang etika ini merupakan kesepakatan yang diakui oleh para jurnalis. Etika ini merupakan simbol dari interaksi anggota organisasi untuk mengatur dirinya dalam wadah tersebut. Ashadi Siregar ini mengemukakan pentingnya etika dalam menjaga profesionalisme. Etika ini berfungsi menjaga agar pelaku profesi tetap terikat
pada tujuan sosial profesi, sehingga etika profesi dapat berfungsi memelihara agar profesi itu tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Selanjutnya itu ada otoritas jurnalistik. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut otoritas jurnalistik, kita akan membahas terlebih dahulu apa makna dari otoritas. Nah, di sini kami mengutip dari KBBI, makna dari otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya melakukan fungsinya. Menurut C. Wright Mills, kekuatan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati orang lain menentangnya. Nah, di sini berarti otoritas merupakan kekuasaan yang sah. Berarti ada sebuah produk hukum atau legalitas dari sebuah kekuasaan, bukan kekuasaan yang sembarang kekuasaan saja kepada lembaga dalam masyarakat. Artinya, kekuasaannya ini dimiliki oleh suatu lembaga dalam masyarakat, bukan hanya perorangan ataupun suatu kelompok yang tidak jelas asal-usulnya ataupun strukturnya. Dan di sini ada memungkinkan para pejabatnya melakukan fungsinya. Artinya, otoritas ini merupakan salah satu upaya untuk sebuah lembaga menjalankan fungsinya ataupun menunjang fungsinya. Nah, di sini juga didukung oleh C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan, kendati pun orang lain menentangnya. Jadi, sebagaimana kekuasaan ataupun otoritas, itu sejatinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kemauan, kendati pun ada yang menentangnya. Jadi, di sini otoritas memiliki haknya tersendiri. Nah, di sini balik lagi, apa makna dari otoritas jurnalistik? Otoritas jurnalistik berarti hak dan wewenang yang berfungsi sebagai jalannya proses jurnalistik, seperti kebebasan pers dan hak wewenang jurnalis dalam menjalankan fungsinya dan dilindungi dalam hukum. Jadi, segala proses jurnalistik itu memiliki otoritasnya sendiri. Segala kegiatan jurnalistik memiliki hak dan juga wewenangnya, sehingga memudahkan kegiatan jurnalistik dalam prosesnya. Seperti itu. Jadi dalam hak dan wewenang ini digunakan atau dimiliki oleh segenap pihak-pihak jurnalistik untuk menjalankan fungsinya. Dan perlu digarisbawahi, itu semua dilindungi oleh hukum. Tuh, boleh dilanjut, Adel? Nah, di sini ada urgensi otoritas jurnalistik atau kepentingan dari otoritas jurnalistik itu. Seperti apa sih otoritas jurnalistik itu, apa aja fungsinya? Kenapa harus ada otoritas dalam jurnalistik? Pertama, otoritas jurnalistik menjadi penunjang pers dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang kita ketahui bersama, jurnalistik memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu sebagai penyampai informasi atau menyampaikan informasi agar penyampaian informasi lebih cepat. Dengan adanya otoritas, jurnalistik dapat menyampaikan informasi lebih cepat. Tidak ada pihak-pihak yang menghalangi. Seperti itu. Fungsi kedua, fungsi mendidik agar informasi yang disebarkan dapat mendidik konsumennya. Artinya apa? Otoritas di sini dapat memudahkan para jurnalis atau wartawan untuk memberikan informasi yang mendidik, yang memberikan didikan ataupun fungsi edukasi kepada konsumennya dengan berita yang akurat. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi mengontrol agar pers dapat berperan sebagai agen sosial dan mengontrol kekuasaan. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, salah satu fungsi pers adalah agen sosial. Jadi, di sini ketika jurnalistik memiliki otoritasnya sendiri, ia memiliki wewenang untuk berperan sebagai agen sosial, untuk mengawasi, untuk mengkritik, dan juga untuk mengontrol segala sesuatu hal yang menyengsarakan ataupun merugikan masyarakat. Nah, di sini ada fungsi hiburan, agar pers dapat sebagai media menghibur sekaligus menyehatkan. Menyehatkan artinya dalam otoritas ini, jurnalis atau jurnalistik dapat berperan ataupun berfungsi sebagai media yang menghibur,
bukan hanya sekedar media yang hanya berat sebelah. Nah, di sini juga ada yang terakhir, fungsi mediasi. Fungsi mediasi di sini agar pers tidak terbatas ruang dan dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya otoritas, jurnalis ataupun kegiatan jurnalis ini dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Seperti contoh, apabila ada suatu berita yang ada di Jakarta, itu akan mudah apabila jurnalistik memiliki otoritas ataupun kekuasaan dalam penyebaran informasi. Jadi, di sini dapat dilihat bahwasanya dengan adanya otoritas jurnalistik, para jurnalis dapat memudahkan kegiatan jurnalisnya ataupun menunjang kegiatan jurnalisnya sehingga tercapailah fungsi-fungsi dari jurnalistik. Boleh lanjut, Adel? Selanjutnya ada implementasi otoritas jurnalistik di Indonesia. Otoritas jurnalistik di Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di sana tercantum hak dan wewenang kegiatan jurnalistik di Indonesia. Nah, dengan adanya produk hukum ini, para pihak-pihak atau penyelenggara jurnalistik dapat dijamin tidak ada penekanan, pelarangan, pencegahan dalam menyebarkan dan menerima informasi oleh masyarakat. Sehingga kegiatan jurnalistik ini terdapat kebebasan ataupun kemerdekaannya. Nah, itulah yang biasanya disebut dengan kebebasan pers. Seperti itu. Boleh lanjut, Adel? Nah, selanjutnya di sini kami mencoba untuk menyebutkan ataupun menjelaskan apa yang terjadi ketika otoritas jurnalistik dibatasi di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwasanya jurnalis pernah dibungkam dan apa yang terjadi oleh para jurnalis tersebut. Pertama, pada masa penjajahan Jepang, media massa hanya dijadikan alat perintah untuk propaganda dengan adanya pengawasan kepada pers yang independen ataupun sidoin. Jadi di sini pada masa penjajahan Jepang kita tahu sekali bahwasanya pada masa tersebut propaganda sangat kuat baik dari pihak Jepang ataupun pihak sekutu. Untuk itu pemerintahan Jepang di sini menggunakan atau memfungsikan jurnalis ataupun jurnalistik untuk menjadi alat propaganda. Jadi di sini masyarakat tidak memiliki hak luas untuk menyebarkan informasi dengan sebenar-benarnya karena dibatasi atau diperalat oleh Jepang. Seperti itu. Nah, di sini lanjut di masa Orde 2. Orde lama maksud saya, masa Orde lama. Pers berpihak kepada partai dan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan partai masing-masing. Hingga akhirnya pers dibunuh dan dipasung dengan dekret Presiden 1 Juli 1959. Di sini, pada masa Orde Lama, pers itu merupakan alat bagi para partai. Jika tadi pada masa pemerintahan Jepang, pers dijadikan alat untuk propaganda oleh pihak Jepang, di sini pers dijadikan alat propaganda bagi partai-partai. Nah, hingga akhirnya pers itu dibunuh, dipasung dengan dikeluarkan dekret Presiden 1 Juli 1959 yang sangat membatasi pers pada saat itu. Nah, yang terbaru itu masa Orde Baru. Di sini mohon maaf ada kesalahan sedikit. Jadi pada masa Orde Baru juga terdapat pembatasan oleh pers, yaitu pada masa Orde Baru informasi dan juga penyebaran berita itu dibatasi oleh pemerintahan atau rezim pada Orde Baru. Kenapa dibatasi? Karena pada zaman tersebut pemerintah sangat membatasi penyebaran informasi bahkan dengan adanya Kementerian Penerangan. Seperti itu. Boleh lanjut, Adel? Lanjut aja, Adel. Sepertinya ini slide terakhir, Del. Nggak apa-apa, ditutup aja. Baik, teman-teman. Begitulah presentasi dari kami. Jadi, harapannya teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang jurnalis yang profesional dan juga tentang otoritas jurnalistik. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat
oleh teman-teman. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.